Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa usamila jami'i wa alihi minal anbiya wa mursalin ulama ila amilin wa sallallahu lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fi sahihi Muslimin aidan an Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dan di dalam kitab Sahih Muslim juga dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala, inna fil bahri syayatina, sesungguhnya itu tetap di lautan syayatina, beberapa setan, masjunatan yang ditawan atau yang dibui, authaqaha Sulaiman bin Daud, yang mengikatnya Nabi Sulaiman bin Daud. Yushiku antahruja, nyaris akan keluar si setan itu. Fatakra, maka membacakan si setan alan nasi, terhadap manusia, Qur'anan, pada Al-Qur'an. Tunjukkan nomornya itu. Jadi di dalam kitab Sahih Muslim terdapat beberapa setan yang ditawan, yang diikat oleh Nabi Sulaiman bin Daud, yang nyaris mereka akan keluar untuk membacakan Al-Quran kepada manusia. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maknahu antaqra syai'an laisa biqur'anin, adapun makna daripada taqra 'alan nasi Qur'anan, yaitu akan membacakan si setan tadi syai'an, pada sesuatu, laisa biqur'anin, yang bukan termasuk Al-Qur'an. Wa taqulu, dan berkata si setan, innahu Qur'an, sesungguhnya sesuatu itu adalah Al-Qur'an. Tujuannya lituribahu awaman nasi, supaya bisa menampilkan keanehan pada suatu bisa menampilkan keanehan kepada para awamnya manusia, jadi kepada manusia-manusia yang awam. Artinya begini, bahwa di lautan itu ada setan yang ditawan, yang diikat oleh Nabi Sulaiman, yang nyaris mereka akan keluar membacakan ayat Al-Quran, padahal yang dibaca bukan Al-Quran, cuma dia mengatakan bahwa itu Al-Quran, sehingga orang-orang awam itu merasa heran, merasa takjub, kagum. Wah, ini kok ada bacaan Al-Quran yang sangat bagus, padahal bukan Al-Quran. Ini kan sudah mulai banyak sekarang, jadi banyak
dikit-dikit orang itu minta dalil, sehingga kadang menyampaikan dalil itu tidak sesuai dengan teks Al-Quran yang ada. Ada yang sesuai, cuma cara mengartikannya kadang tidak sesuai, tapi sudah berani menyampaikan fatwa. Itu tanda-tanda zaman akhir. Warawa at-Tabrani an Abi Darda radhiyallahu anhu aina ahwafa ma akhafu ala ummati. Sesungguhnya yang paling dikhawatirkan, sesuatu yang aku khawatirkan terhadap beberapa umatku, kata Rasul. Jadi sesuatu yang paling dikhawatirkan di antara perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, al-a'immatul mudilluna, yaitu beberapa imam yang menyesatkan. Ini sudah mulai bermunculan orang-orang memberikan fatwa, menyampaikan dalil yang isinya provokasi. Nah, jadi yang isinya provokasi, ya bungkusnya agama, bungkusnya agama. Jadi kayak tadi siang itu saya baca, sempat saya jawab juga. Jadi memang isinya itu berbicara tentang agama. Bahkan sekarang itu ada istilah buku itu berjudul orang Islam kok nggak senang Islam itu menjadi dasar negara. Padahal dia Muslim, kenapa nggak senang? Itu diantara isinya di dalamnya ya provokasi. Jadi sekarang banyak orang menyampaikan kepentingannya itu pakai media agama. Jadi agama ini dijadikan alat untuk memenuhi tujuan-tujuan mereka. Ini sudah yang terjadi sekarang, malah sesuai dengan apa yang telah dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warawa al-Imam Ahmad, meriwayatkan Imam Ahmad an Umar radhiyallahu anhu, inna ahwafa ma akhafu ala ummati. Sesungguhnya yang paling dikhawatirkan, sesuatu yang aku khawatirkan terhadap umatku, kata Rasulullah, kullu munafikin, yaitu setiap orang munafik, alimul lisan, yang pandai berbicara. Jadi alimul lisan itu yang pandai berbicara. Sekarang itu kan modelnya menang-menangan bicara. Jadi ketika pakai skakmat istilahnya, jadi kalau bicara itu langsung bisa menundukkan lawan, bangga. Artinya tidak berbicara tentang masalah benar dan salah, tapi berbicara tentang masalah bagaimana sekiranya menang. Itu sudah mulai, dan apalagi bicara tentang agama. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Dan sekarang munafik itu sesuai dengan ayat yang terbanyak di Al-Quran, khususnya di surat Al-Baqarah, itu menerangkan tentang munafik. Dan ayat-ayat munafik itu Masya Allah, ciri-ciri munafik itu tidak hanya sekedar yang ada di hadis itu. Kalau di hadis itu kan idza wa'ada halafa, kan itu idza hadasa kadaba wa idza tumina khana, kan itu aja kalau di hadis. Jadi kalau berbicara bohong, kalau dipercaya hianat, kalau berjanji ingkar, kan itu aja yang ada dia. Padahal banyak di Al-Quran, diantaranya idza qamu sholat qamu kusala. Jadi ketika dia melaksanakan sholat dengan kondisi malas, yaitu diantara ciri-ciri munafik. Nah, ciri-cirinya lagi orang munafik itu biasanya kalau mengamalkan sesuatu yang baik, walaupun hanya satu, maunya diposting terus. Itu maunya begitu. Tapi ketika berbuat jelek, maunya tidak boleh ketahuan sama sekali. Itu sehingga mencari kambing coklat, itu biasanya begitu. Itu ciri-ciri munafik juga gitu. Malah memang sulit mencari orang yang menerima apa adanya, jujur dengan apa adanya. Padahal itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar ketika kita mampu untuk jujur dengan apa adanya. Tapi karena memang sudah zaman akhir, ya hiasannya hiasan munafik itu.
Karena itu oleh Rasulullah sangat dikhawatirkan dan sekarang sudah masanya. Qala Al-Munawi rahimahullahu taala ay kathiri ilmil lisan jahilul qalbi. Artinya kata Imam Munawi, artinya yang dimaksud dengan munafik yang pintar berbicara itu adalah banyak pengetahuan tentang pembicaraan. Intinya ilmu bicaranya banyak, pintar dia. Tapi jahilul qalbi wal amal, tapi bodoh masalah hati dan amal. Jadi hatinya tidak pernah dibina, karena memang tidak sempat. Diam-diam dia membina hati, mencari kesalahannya hatinya, tidak sempat. Jadi sempatnya itu hanya melihat gimana caranya menyalahkan kepada orang lain atau mencari kesalahan orang lain. Karena itu Rasulullah pernah bersabda, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk untuk mencari salahnya sendiri daripada mencari kesalahan orang lain. Nah, tapi di situ disebut berbahagialah. Jadi orang yang selalu bingung dengan kesalahannya sendiri. Oh iya, saya pernah dosa, belum sempat minta ampun, kena dosa lagi. Belum sempat minta ampun, dosa lagi. Belum tobat, malah tambah berani berbuat dosa. Itu kan mestinya itu yang diangen-angen. Jangan malah biar tidak ketahuan salahnya, malah nyari kesalahan orang lain. Biasanya orang munafik itu, ketika sudah menemukan kesalahan orang lain, biar dia tidak diketahui kalau dia membuat-buat, maka dia bikin pendustaan lagi untuk menutupi kesalahannya. Yaitu yang disebut di dalam Al-Quran itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi makin sakit itu orang-orang munafik. Ya namanya sudah zamannya. Malah hidup itu memang tidak mudah. Pada hakikatnya hidup itu tidak mudah. Kita terus dihiasi dengan beberapa cobaan-cobaan yang bagaimana kita menjadi manusia yang sadar dan murni untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hati, jangan di lisan. Dan pembinaan hati itu penting. Ittahadal ilmah hirfatan, yang dia menjadikan ilmu sebagai sebuah pekerjaan. Ya ta'akkalu, yang mencari makan biha, dengan pekerjaan itu. Jadi dia mencari ilmu yang ilmunya itu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi dia, kenapa kamu sekolah? Ya biar saya nanti dapat bekerja mencari makan. Nah, itu sudah yang dikhawatirkan sama Rasulullah. Jadi menurut Imam Nawawi itu tafsiran daripada kullu munafikin alimil lisan. Di antaranya itu. Jadi dia nyari ilmu untuk apa? Biar nanti bisa bekerja. Jadi ilmunya untuk bekerja, bukan ilmunya untuk menyelamatkan dirinya. Ilmunya untuk makan, mencari makan, bukan untuk menyelamatkan dirinya. Ini sudah terjadi di zaman sekarang. Wa ubbahatan yata'azzazu biha, dan menjadikan kesombongan yang dia membuat kemuliaan dengan kesombongan itu. Jadi merasa pintar, merasa alim, dengan ilmunya dalil kemana-mana biar disebut sebagai orang pandai. Dengan ilmunya pamer dalil kemana-mana biar dianggap orang yang hebat. Itu yang sudah terjadi di zaman sekarang ini, sudah terjadi. Nah, itu justru orang-orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yada'un nasa ilallah ta'ala, dia mengajak kepada manusia, artinya dia berdakwah pada manusia, pada Allah Ta'ala. Jadi berdakwah, ayo kita membicarakan tentang agama Allah. Tapi wa yafiruhu wa minhu, tapi dia sendiri lari dari Allah. Berarti kalau berbicara tentang agama pintar, tapi dirinya sendiri
tidak masuk di dalam agama itu. Ini sudah zamannya. Sekarang itu orang pinter bahas hukum fikih, berbicara tentang hukum. Contoh sekarang, ini contoh yang terjadi. Kayak sumpah. Ketika kita ditanya oleh orang, maka kita akan memfatwakan tentang bahwa orang yang bersumpah dengan nama Allah itu akan dikenakan kafarah. Kafarahnya idku robatin mukminatin. Kalau tidak bisa maka puasa 2 bulan. Kalau tidak bisa memberi makan 60. Kan itu fakafaratu itu robatin itu kan ada. Cuma kadang kita sumpah tidak memikirkan itu. Jadi sumpah kita itu sumpah yang jelas keliru, kadang nggak mikirkan itu. Gitu loh. Jadi banyak sekarang orang pintar membicarakan hukum itu, tapi dirinya sendiri terjerumus di dalam hukum itu. Dia justru tidak menjalankan hukum itu, bahkan menantang. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Itu yang terjadi di zaman akhir. Artinya kullu munafikin alimil lisan, yaitu orang-orang munafik yang pintar berbicara itu, di antara cirinya kata Imam An-Nawawi yaitu tadi. Jadi dia pintar dalam menyampaikan argumentasi, pintar berbicara, tapi hatinya buta, hatinya tidak bisa apa-apa. Dia menjadikan ilmu sebagai media untuk mendapatkan sesuatu. Ini kan penghinaan. Tadi kalau ilmu agama ditukar dengan dunia itu kan penghinaan. Dia terus menyombongkan ilmunya, jadi merasa dia pintar, padahal cuma titipan Allah. Jadi memang ilmu, harta itu kadang bisa menjadi nikmat, kadang bisa menjadi siksa. Menjadi nikmat ketika bisa memanfaatkannya, menjadi dosa, menjadi siksaan ketika dia sudah tidak mampu memanfaatkan ilmu itu. Dan paling bahaya ketika ilmu sudah tidak manfaat. Maka perlu kita menangis kepada Allah untuk memohon perlindungan, mudah-mudahan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak. Di antara ciri ilmu yang tidak bermanfaat tadi, dia berdakwah mengajak manusia kepada Allah, sementara dia sendiri justru menantang hukum-hukum Allah. Itu di antara ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita dilindungi. Wa rawa At-Tabrani an Ali radhiyallahu anhu. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu ini la atahawwafu min ummati mu'minan wala musyrikan. Sesungguhnya aku, kata Ali, aku tidak khawatir dari umatku masalah mukmin dan juga tidak khawatir masalah musyrik. Mau mukmin mau musyrik itu tidak khawatir. Kenapa? Fa'amal mu'minu, karena maka adapun orang yang mukmin fayahjaruhu imanu, maka akan mencegah dia keimanannya. Artinya dia akan dilindungi oleh keimanannya. Maka dari itu, orang yang sempat mencuri, orang Islam kok mencuri, maka ketika itu imannya tidak ada. Orang yang sempat berbuat maksiat, maka ketika itu imannya tidak ada. Maka dari itu iman ini perlu dibina setiap saat. Dan ketika kita berpikir sesuatu, berpikir tentang keilmuan, kok motor utamanya adalah keimanan, maka insya Allah akan banyak benarnya. Tetapi kalau sudah motor awalnya itu bukan keimanan, tapi adalah hawa nafsu untuk sekedar bisa, maka kebanyakan itu akan tersesat setelahnya. Artinya banyak ilmu itu yang menjadikan orang menjadi tersesat karena pondasi awalnya atau motor awalnya bukan keimanan. Jadi sama dengan begini, ketika orang memikirkan tentang ilmu kesehatan, banyak ada orang sakit itu mestinya harus berobat. Kalau kita mikir dari keimanan, maka ketika kita sakit tetap kita cari obat karena memang ilmunya seperti itu. Tapi dia akan berpikir bahwa bukan obat yang menyembuhkan, tapi tetap Allah yang menyembuhkan. Kenapa dia cari obat? Karena ilmu yang ditetapkan oleh Allah yang dipelajari seperti itu. Tetapi kalau orang yang berpikir tidak dari dasar keimanan, maka dia akan melompat.
bahwa obat ini bisa begitu. Jadi Allahnya itu sudah tidak ada dalam pemikirannya, itu yang banyak. Wa amal musyriku, dan anapun orang musyrik, bayak ma'uhu kufruhu, maka akan memaksa pada dia kekufurannya, artinya akan kebawa oleh kekufurannya. Tapi walakin atahawwafu alaikum, kata Sayyidina Ali, tetapi aku khawatir terhadap kalian munafikon, pada orang munafik, alimal lisan, yang pintar ngomong, yang pandai berbicara. Yaqulu, berkata orang munafik, ma, pada sesuatu, ta'rifuna, yang kalian mengetahui semua, gitu loh. Wa ta'malu, dan wa ya'malu, dan berbuat seorang munafik, ma, pada sesuatu, tungkiruna, yang kalian ingkar semua. Jadi kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir orang mau mukmin mau musyrik, tidak khawatir. Kalau mukmin ya sudah berarti dijaga oleh imannya. Kalau kafir berarti kekafirannya itulah yang menjadikan dia terperosok. Tapi kata Sayyidina Ali, aku justru sangat khawatir pada orang munafik. Kalau orang munafik itu berbicara apa yang kalian tahu, tapi dia akan melakukan apa yang kalian ingkar. Jadi yang dibicarakan dengan yang dilakukan itu jauh, gitu, tidak sama. Apalagi politis. Ya, kalau politis itu kan biasanya yang diomongkan yang penting menyenangkan dan tidak ketahuan, dan apa yang dia lakukan mestinya harus dikubur dalam maunya. Dia tidak sadar bahwa innallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu, bahwa Allah itu tahu dengan apapun yang kalian rahasiakan dan apapun yang kalian nampakkan. Kalau sudah dia tidak merasa ada Allah, ya itu sudah. Nah, wa an Ziyad bin Hudair radhiyallahu rahimahullahu taala qala berkata li kepadaku Umar bin Khattab, hal ta'rifu ma yuhdimul Islam. Jadi kata Sayyidina Umar pada Ziyad, apakah kamu tahu pada sesuatu yang merobohkan Islam? Qultu, katanya Ziyad, aku menjawab, la, tidak. Qala, berkata si Umar, yuhdimuhu zillatul alim, merobohkan kepada Islam terpelesetnya orang alim, wajadalul munafiki bil kitab, dan debatnya orang munafik dengan kitab. Lah ini sudah jadi sekarang. Jadi orang alim sudah banyak yang banyak yang terbawa oleh kondisi. Karena kondisi zaman sekarang seperti ini, jadi bahasanya kita harus mengikuti kondisi yang ada, walaupun dia harus keluar dari tatanan keilmuannya. Sementara orang munafik dikit-dikit berdebat pakai dalil, padahal dirinya tidak paham sama dalilnya, cuma dia pakai dalil, yang penting menang debatannya. Wa hukmul a'imma al-mudillin, dan hukumnya beberapa imam yang menyesatkan. Nah, ini di beberapa imam yang menyesatkan ini sudah mulai ada. Dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari semuanya itu. Yang paling penting ilmu itu adalah tidak perlu banyak, sedikit tapi diresapi, diamalkan. Banyaklah menangis kepada Allah untuk menyadarkan bahwa kita ini banyak tidak melakukan ilmunya, bahkan kita justru berani kepada Allah. Dan perlu kita sadari bahwa orang munafik itu orang yang paling dahsyat kejahatannya melebihi orang kafir, kalau melihat dari hadis-hadis yang sudah ada, walaupun di ayat-ayat Al-Quran juga seperti itu. Karena itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, faslun fi dzikril ahadisi wal asar al waridati fi raf'il ilmi wa nuzulil jahli wa indarin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilamihi bi annal akhir syarrun wa anna ummatahu satatabba'ul muhdasat.
minal umuri wal bida wal ahwa wa anna din innama yabqa inda khassah minan nas. Pasal ini menerangkan tentang beberapa hadis atau kaul sahabat yang menyampaikan tentang tingginya ilmu dan rendahnya kebodohan. Nanti masalah ilmu, orang yang punya ilmu itu pasti akan dimuliakan, orang yang bodoh itu pasti akan terhina. Wa indarin Nabi, dan peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ilamihi, dan pemberitahuan Nabi bi annal akhirah, bahwa sesungguhnya perkara yang akhir syarun itu jelek. Jadi khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun masa itu yaitu masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa mayali, kemudian terus. Nah, sekarang ini kan sudah jauh. Wa anna ummatahu, dan sesungguhnya umatnya Nabi satatabau itu bakal ikut, satatbau itu bakal mengikuti al-muhdasat, pada perkara-perkara yang baru, minal umuri, dari beberapa perkara, wal bid'ah, dan beberapa bid'ah, wal ahwa, dan beberapa keinginan. Wa anna din, dan sesungguhnya agama, innama yabqa, itu sesungguhnya akan tetap agama, inda khassah, di sisi orang khusus, minan nasi, dari manusia. Jadi hanya terdapat orang-orang khusus yang mampu mempertahankan keberadaan agama itu. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani fi Fathil Bari, berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi Fathil Bari, di dalam kitab Fathul Bari, yakbidullah al-ulama, mencabut Allah kepada ulama, wa yakbidul ilma, dan Allah mencabut ilmu ma'ahum, bersamaan dengan ulama. Nah, kayak zaman sekarang hampir setiap hari di WA itu kan kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sudah para ulama itu sudah banyak yang diambil oleh Allah. Berarti sudah banyak ilmu yang terambil. Sudah banyak ilmu yang terambil. Kalau sudah seperti itu, fatan sya'u, maka akan tumbuh ahdasu, ya ahdasun, beberapa orang baru. Nah, kalau bisa diartikan beberapa pemuda atau beberapa orang baru. Yanzu ba'duhum ala ba'din, yang melompati sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Nazwal ir alal ir, sebagaimana melompatinya onta terhadap onta yang lain. Wa yakunu asy-syekh fihim mustad'afan, dan ada si syekh, artinya orang tua, fihim, di dalam mereka, yaitu orang-orang baru, pemuda-pemuda itu, mustad'afan, itu dianggap lemah. Nah, sekarang kan sudah, kalau ada orang tua ngomong kan dianggap apa, sampan tua, kuno, kan begitu ya. Itu sudah mulai ada, ya kan. Orang tua sudah dianggap tidak berfungsi. Nah, karena sekarang zaman generasi Z, apa ya? Nah, jadi yang all itu tidak dianggap sudah, tidak dianggap, sudah harus kekinian. Yang lama itu sudah tidak dianggap. Padahal keberkahan, keistiqomahan, kejujuran dan seterusnya itu terletak di orang-orang yang dulu-dulu itu. Ini sudah artinya yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh ulama di sini ini sudah terjadi. Warawa Abu Umamah, dan meriwayatkan Abu Umamah radhiyallahu anhu, lamma kana hajjatul wada, ketika ada hajjatul wada, qoma, maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin admi, di atas unta yang coklat. Jadi
Rasulullah ketika haji wada berdiri di atas unta yang coklat. Faqala, maka bersabda Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, khudu minal ilmi, ambillah kalian dari ilmu. Artinya belajarlah ilmu kalian gitu. Belajarlah ilmu kalian qabla ayyubada, sebelum dicabut ilmu itu. Karena sekarang itu penting. Sehingga sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali di kitab Ihya itu, bahwa untuk zaman sekarang al ilmu afdalu minal amal. Kalau di zaman dulu al amal afdalu minal ilmi. Kenapa seperti itu? Kalau di zaman dulu amal yang lebih utama daripada ilmu, karena ilmu nggak khawatir habis. Sebab orang-orang dulu banyak orang alim, jadi yang penting amalnya yang baik. Kalau sekarang al ilmu afdalu minal amal, ilmu yang perlu. Kenapa? Karena dikhawatirkan pemegang-pemegang ilmu itu akan meninggal, sehingga ilmu akan habis. Maka siapa lagi yang akan mempertahankan ilmu itu? Lah amal bagaimana? Sebagaimana Imam Zubat dalam nadamnya, fa'mal walau bi usrin kas zakati, amalkan walaupun hanya 1/10. Jadi kita tahu banyak macam itu, tapi yang kita amalkan 1/10 itu sudah cukup. Sudah cukup. Kenapa? Saking pentingnya ilmu, karena di zaman akhir ini dikhawatirkan ilmu itu akan dicabut. Maka kata Rasulullah, belajarlah ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Wa qabla ayyufa minal ardi, dan sebelum diangkat ilmu itu dari bumi. Jadi belajar, karena sekarang itu perlu belajar ilmu, diperbanyak. Dan saya yakin ketika belajarnya itu karena untuk melaksanakan perintah, maka dapat pahala. Ala inna dihabal ilmi dihabu hamalati. Ingatlah bahwa sesungguhnya, ala inna dihabal ilmi, ingatlah bahwa sesungguhnya hilangnya ilmu dihabu hamalati, yaitu hilangnya orang yang bawa ilmu. Nah, ini sudah kan hampir tiap hari kita dengarkan, para ulama, para pemangku pesantren sudah sama-sama wafat. Kalau sudah mereka meninggal dunia semua, ya tinggal yang tidak bisa, yang setengah bisa itu. Nanti justru itu yang berfatwa. Fasa'alahu Arabi, maka bertanya kepada Rasulullah Arabi, orang Arabi. Maka ada orang Arabi bertanya. Faqala Arabi, maka berkatalah si Arabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna, bagaimana bisa diangkat ilmu itu dari kami? Jadi orang Arabi bertanya, bagaimana Rasul kok bisa ilmu itu diangkat dari kami? Wa baina adhurina al-masahib, sementara di antara kita itu terdapat beberapa mushaf. Kan ada mushaf, ada banyak kitab, katanya orang Arabi, namanya orang Arabi kan begitu. Bagaimana kok bisa ilmu itu diangkat sementara kan mushaf-mushaf itu masih ada? Wa qad ta'allamna ma fiha, dan kami sungguh telah mempelajari sesuatu yang ada di dalam mushaf itu, dan kami baca buku-buku itu, kitab-kitab itu kami baca, katanya Arabi. Wa 'allamnaha abna'ana wa nisa'ana wa huddamana, dan aku ajarkan ilmu mushaf tadi kepada anak-anak kami, kepada istri-istri kami, dan kepada pelayan-pelayan kami. Kan banyak kitab yang kami baca, dan terus kami ajarkan anak-anak kami. Kok bisa, katanya Arabi ini tanya kepada Rasulullah. Farafa'a ilaihi ra'sahu, farafa'a, maka mengangkat Rasulullah ilaihi kepada Arabi ra'sahu, pada kepalanya Rasul, wa huwa muktibun, wa huwa, adapun Rasulullah itu muktibun, orang yang marah. Jadi karena Arabi protes seperti itu, langsung Rasulullah mengangkat wajahnya dengan kondisi marah. Faqala, maka bersabda Rasulullah, wa hadhil yahud wan nasar,
Adapun inilah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, baina adurihim al-masahib, ada di antara mereka beberapa mushaf. Orang Yahudi dan Nasrani juga punya mushaf, kata Rasulullah. Tapi walam yata'allaku minha, dan mereka tidak berpegang teguh dengan mushaf tadi. Biharfin, dengan satu huruf, fima, dalam sesuatu, ja'ahum, yang menyampaikan kepada mereka, bihi, dengan sesuatu, ambiya'uhum, beberapa nabi mereka. Orang Yahudi Nasrani itu juga ada kitabnya, tapi kenyataannya mereka tidak menjalankan apa yang ada di dalam kitabnya, kata Rasulullah. Orang Yahudi itu kan terjadi perselisihan ketika sudah disampaikan. Jadi wa mahtalafa fi minal apa, dan tidak akan terjadi perbedaan perselisihan di antara mereka kecuali mimba dimaja atau humul bainat bagian bainahu, kecuali ketika sudah mendapatkan penjelasan, cuma karena memang sudah tidak nerima hatinya maka timbullah perselisihan. Artinya kalau dijawab seperti itu, artinya orang Arab ini kan protes, kata Rasulullah. Carilah ilmu, belajar ilmu sebelum dicabut. Loh kok bisa Rasul? Bagaimana bisa dicabut? Kita kan sudah banyak kitab, sudah kita baca kitab itu, kita ajarkan. Rasulullah menjawab, Yahudi Nasrani itu juga ada kitabnya, tapi nyatanya mereka juga tidak taat. Gitu. Artinya kitab bukan jaminan. Kita juga punya kitab, cuma kadang kita kan tidak sempat membaca kitab. Sudah tidak sempat membaca apalagi mengamalkan kitab. Lah ini masalahnya. Jadi kitab bukan jaminan. Dah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalun nasu mustamilina bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin. La yazalu, tidak akan berhenti, an-nasu, manusia, mustamilina itu memiliki biharin pada kebaikan atau berbuat pada kebaikan. Mustamil itu apa ya? Apa ya? Ya merangkul dengan kebaikan. Ma'atahum, selama datang kepada mereka al ilmu min ashabi Muhammadin, dari beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akabirihim, dan pembesar-pembesar sahabat. Artinya katanya Ibnu Mas'ud, manusia itu tidak akan berhenti, tetap akan melakukan kebaikan selama ilmu-ilmu dari Rasul, ilmu-ilmu dari sahabat-sahabat Rasul, ilmu-ilmu dari para ulama sebagai pewaris Rasul itu tetap sampai kepada mereka. Nah, karena itulah sangat celaka ketika para ulama itu mulai diambili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pemegang ilmu itu sudah tidak ada. Fa idza atahum al-ilmu, maka apabila datang kepada mereka al-ilmu min qibali asagirihim, dari arah kecil-kecilnya mereka. Nah, istilahnya kecil-kecilnya mereka itu orang yang tidak alim. Kalau sudah ilmu itu datang dari orang-orang yang baru tahu itu, artinya baru tahu itu baru baca kitab, baru beli buku, baca langsung dakwah, yang itu kan orang-orang baru tahu. Kalau sudah datang ilmu kepada manusia dari mereka-mereka yang baru tahu, wa tafarraqat ahwa'uhum, dan berpecah-pecah keinginan-keinginan manusia, halaku, maka celakalah manusia. Gitu. Apalagi yang menyampaikan ilmu pakai dasar hawa nafsu, maka celaka manusia. Karena itu kan banyak orang ingin punya santri, ingin punya murid, ini kan banyak kan. Nah, jadi sehingga bikin majelis, padahal dia dirinya sendiri belum mumpuni untuk bertanggung jawab tentang majelis itu. Kan banyak sekarang apalagi diposting di televisi, terkenal sudah begitu aja terkenal. Orang kalau ingin terkenal kan gampang, kumpulkan anaknya orang, ngomong diposting terkenal sudah. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah,
bertanggung jawab di hadapan Rasulullah, tanggung jawab tentang pembinaan keimanan, itu yang berat sekali, yang akan nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit lagi ya. Wa rawa al-Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta ta'khudha ummati, sehingga mengambil umatku bi ahdil quruni qablaha, dengan pengambilan beberapa kurun qablaha, sebelum umatku, sibron, dengan keadaan satu jengkal, satu kilan, bisibrin dengan satu kilan, wadiraan bidirain, dan satu dira dengan satu dira. Fakila, maka diucapkan, ya Rasulullah, kafaris warum, wahai Rasulullah, sebagaimana orang Paris dan orang Rom. Fakola, maka bersabda Rasul, wa minan nasi, wamanin nas illahu, artinya, dan tidak ada manusia itu kecuali Faris dan Rom itu, dan tidak ada manusia itu kecuali Faris dan Rom. Artinya kiamat itu akan terjadi ketika sudah umat kita ini sudah meniru sebagaimana yang dilakukan oleh Faris dan Rom itu. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, latat ba'unna, sungguh akan mengikuti kalian semua, sunanaman, pada beberapa sunnahnya seseorang, karena yang ada seseorang qablakum, itu sebelum kalian, sibron, dengan keadaan satu kilan, sibron dengan satu kilan, wadiroan, satu diro dan satu diro, hatta laudahalu, sehingga kalau mereka masuk, fi hajri dabbin, di dalam lobang hayawan dob, tabak tumuhum, maka kalian tetap akan mengikuti mereka. Artinya begini, jadi kata Rasulullah, kita ini tetap akan mengikuti sebagaimana peristiwa sejarah di zaman dulu. Artinya kita akan tetap mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kita, sebelum kalian semua, kata Rasul. Kalian tuh akan mengikuti sunnah-sunnah mereka, orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit. Ini sehingga walaupun seandainya mereka masuk dalam lubang hewan dog, maka kalian akan terus mengikuti mereka. Gitulah. Artinya bahwa walantar do'angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'amil latahu. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan ridho sehingga kalian akan mengikuti mereka. Gitu. Jadi memang ya terus dunia ini terus akan seperti itu sampai kalian ini sedikit demi sedikit akan mengikuti kepada mereka. Itu tanda-tanda akhir zaman. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Kami bertanya, wahai Rasul, apakah itu orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman, maka siapa kalau tidak mereka, gitu loh. Maksudnya faman, maka siapa kalau tidak mereka, gitu loh. Maksudnya Rasul begitu. Maka siapa kalau tidak mereka? Gitu. Dah. Wa rawa at-Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala hadhil ummah, sesungguhnya awalnya umat ini khiyar, yaitu bagus-bagusnya umat ini, wa akhiraha, dan sesungguhnya akhirnya umat ini syirar, yaitu jelek-jeleknya umat ini. Nah, artinya umat yang terbaik itu tetap umat yang awal, gitu loh. Umat yang terbaik itu adalah umat yang awal. Dan sejelek-jeleknya umat ini ya berarti yang akhir, gitu kata Rasul. Kenapa muhtalifina mutafarriqina?
Yang mana yang umat yang jelek-jelek ini, yang akhir ini selalu berselisih dan pecah belah. Jadi selalu berselisih dan pecah belah. Karena itulah faman kana yu'minu, maka barang siapa yang ada beriman billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir, fal ta'tihi maitatuhu, maka sebaiknya datang kepada seseorang maitatuhu. Kok sampai begitu ya? Kematian seseorang, maka sebaiknya datang kepada seseorang kematian seseorang. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya mending mati duluan, tidak nyampe pada golongan mereka yang akhir-akhir gitu. Berarti orang yang sudah diambil duluan itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, wa huwa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Dan adapun seseorang itu datang kepada manusia pada sesuatu yang dia senang untuk didatangkan kepadanya. Nah ini masalah. Intinya begini, intinya jadi karena ini jamnya sudah malam, jadi intinya bahwa di zaman akhir ini sudah banyak bukti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya dan disampaikan oleh para ulama di dalam rumusan-rumusannya. Maka dari itu, untuk menyelamatkan dari huru hara di zaman akhir ini, ya mudah-mudahan kita ini oleh Allah masih dibimbing sehingga tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama salaf, sehingga kita tidak keluar dari rumusan mereka. Karena bagaimanapun di akhir zaman ini, apalagi sekarang, agama itu sudah dicampur aduk. Jadi agama ini bisa dicampur aduk, dijadikan media untuk kepentingan hawa nafsu. Pada intinya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masih disempatkan untuk membina hati kita, membina batin kita, meningkatkan keimanan kita, selalu menangis kepada Allah untuk memohon ampunan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dijadikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.